Tagak capek lah ya. Up, nono udah Ini itu pala besar Standby. saya capek lah. Ini Standby. ada buat kali tu. ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Cikgu? Sehat, Cikgu? Alhamdulillahirobbilalamin. Berkat doa Abdul dan kawan-kawan. Dan juga teman-teman semua dari subscriber semuanya, teman-temannya yang terima kasih teman-teman semua yang udah mendukung dan mensupport channel kami, teman-teman ya. Dukung kami teman-teman dengan cara like, share dan komen, teman-teman ya. Subscribe juga teman-teman supaya kami terus semangat mengupdate informasi-informasi, terus edukasi-edukasi untuk teman-teman semuanya. Oke, Cikgu, ada pertanyaan dari teman-teman di channel kita, Cikgu. Ya. Jadi yang pertama, hal apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum seseorang belajar seni bela diri, khususnya silet tarala, Cikgu? Jadi proses masing-masing aliran itu berbeda-beda kan. Iya, Cikgu. Kalau di silet tarala pertama itu yang harus dibetulkan itu niat. Niat. Oke. Niatnya harus betul, mau belajar, tujuannya untuk apa, nah harus jelas itu dulu. Cuma diawali dengan niat. Nah, yang kedua itu kemampuan. Nah, kemampuan untuk bisa mengikuti peraturan-peraturan yang diberikan oleh guru tadi untuk mengajar. Nah, dan yang paling penting tahu syarat berguru. Nah, itu yang paling penting dul. Tuh ada 4 unsur tadi kan. Iya. Ada tempat, ada guru, ada murid, ada tempat, ada biaya. Nah, itu dia yang harus dijelaskan. Jadi kalau di silet tarala sendiri itu prosesi pertamanya itu manatiang sarai namanya. Manatiang sarai itu yang kita kenal itu dengan nama manyiriah, yakni makan sirih. Iya. Ini disebut manatiang dalam silet tarala, yakni ketika si murid mengantarkan sirih kepada gurunya. Iya. Nah, kemudian gurunya akan memeriksa sirih yang merupakan manifestasi dari niat si anak tadi, bisa dilihat dari sirih yang diantarkan tuh, Dul. Iya. Nah, bisa ditengok di situ tuh. Kemudian nanti si guru dan murid berlatihan memacah, bergulat antara guru dan murid. Kemudian nanti baru selesai prosesi menyiriah. Jadi dalam menyiriah itu timbang tarimu antara murid dan guru. Jadi antara murid dan guru menjadi anak sasian dan guru. Nah, anak sasian itu anak murid yang menyaksikan keilmuan gurunya. Itu disebut dengan anak sasian. Kalau syarat-syarat lainnya itu tergantung alur dan patik guru. Kalau dalam tradisi ini pakai alur dan patiknya. Alur dan patik itu istilahnya ya nggak dilihat semata-mata dari bagus gerakan, nggak dilihat semata-mata dari kemampuan dia menangkap pelajaran, nggak selalu dari situ. Melihat melalui dasar alur dan patik itu adalah dilihat dari keseluruhan aspek, mulai dari lahiriahnya sampai ke batiniahnya, itu dilihat semua, diperiksa semua. Jika sampai pada kelayakan, maka akan mendapatkan pelajaran-pelajaran baru. Itu. Oke. Itu sebenarnya kalau persiapan khususnya nggak ada lah. Untuk latihan silet sendiri, selagi masih ada pinggang, dalam anggota tubuh masih ada pinggang, masih bisa latihan. Ya kan, karena saya udah pernah ngajar orang yang nggak punya tangan, udah pernah. Iya. Jadi tahu. Dan karena apa? Karena silet ini seperti yang udah sering saya bilang dulu, bahwa silet ini bukan dikte, silet ini dialektika. Betul. Nah, jadi badan itu, silet itu akan mengikuti badan, menyesuaikan dia, Cikgu ya. Jadi tidak ada dikte, tidak ada hafalan jurus, tidak ada hafalan gerak. Iya, Mata betul. kalau digaris besarkan saja dalam tarala ini mungkin ada 4 Iya. konsepnya: angkah gelek, tangkok makan, sampai. Itulah istilahnya yang dipakai dalam silet tarala ini. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak, Cikgu. Oke, sama-sama dulu. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.